Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam hal menuntut ilmu. Adapun materi kita hari ini, kita akan belajar materi IPA dengan judul Tinggi, Rendah, dan Rambatan Bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Banyak sekali bunyi yang ada di sekitar kita. Ada bunyi yang terdengar melengking seperti jeritan, ada bunyi yang terdengar rendah, ada bunyi yang terdengar sangat kuat seperti bom, dan ada bunyi yang terdengar sangat lemah seperti bisikan. Yang pertama kita bahas adalah kualitas bunyi. Tinggi, rendah, kuat, lemah, dan nyaring tidaknya bunyi tergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Yang kita bahas pertama adalah frekuensi. Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Yang kedua, ada yang namanya audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Yang ketiga, ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 ribu getaran per detik. Selanjutnya adalah amplitudo. Apa sih amplitudo? Amplitudo adalah simpangan getar. Kuat dan lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar atau kecilnya amplitudo. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan suara kuat atau lemah pada televisi? Caranya adalah menambah atau mengurangi volume televisi. Tombol volume tersebut berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Selanjutnya yang kita bahas adalah resonansi. Resonansi adalah dengungan atau gema atau getaran suara. Contoh adanya resonansi ada pada kentungan atau alat-alat musik. Alat-alat musik ya. Rongga yang dibuat pada kentungan berfungsi untuk menghasilkan bunyi lebih nyaring. Itu contoh untuk resonansi. Nah, materi yang selanjutnya kita bahas adalah rambatan bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari rambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ketika suatu benda bergetar, udara di sekelilingnya juga ikut bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa benda gas, yakni udara, berperan dalam perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika kamu jatuhkan batu ke air, akan terlihat gelombang-gelombang. Nah, kamu juga masih bisa mendengar suara bunyi batu jatuh ke dalam air, ya kan? Nah, apakah bunyi dapat merambat di ruang hampa udara? Hampa udara itu di luar angkasa ya. Jadi di luar dari bumi kita. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Hal ini karena tidak ada udara sebagai medium untuk merambatnya bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi yang memantul akan terdengar lebih keras. Pernahkah kamu berbicara di dalam kamar kosong yang tertutup? Bunyi yang kamu keluarkan akan mengenai dinding-dinding kamar. Nah, bunyi itu dipantulkan sehingga suara yang terdengar menjadi lebih kuat. Bunyi yang diserap akan terdengar lebih lirih. Pernahkah kamu masuk ke dalam studio musik? Mengapa dinding dan lantai studio dialasi dengan karpet? Apakah fungsi karpet itu? Karpet yang dipasang di studio musik berfungsi sebagai peredam bunyi, sehingga bunyi yang ditimbulkan tidak gaduh. Nah, demikian penjelasan dari Bapak mengenai materi IPA hari ini tentang tinggi, rendah, dan rambatan bunyi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami.
Sekian dari Bapak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.